warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Suryana Ramadhani Nasution MSI. Selanjutnya dengan kami memperkenalkan diri kami satu persatu. Perkenalkan nama saya Iswanda Adrian. Saya Sandy Ivan Kurniawan. Saya Rafi Faisal. Saya Muhammad Wahid Kurniawan. Saya Ananda Ferdinand Sution. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi hari ini. Selanjutnya materi pertama yaitu apa itu ruang vektor. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skala. Skalar sering adalah bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar, dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Apa itu aksioma? Aksioma ruang vektor adalah semua aksioma harus diukur secara universal untuk penjumlahan vektor dan perkalian skala. Harus mematuhi beberapa aksioma. Di sini diberikan 8 aturan aksioma. Syarat penjumlahan vektor. Operasi penjumlahan vektor plus harus memenuhi ketentuan berikut. Penutupan. Jika X dan Y adalah sembarang vektor dalam ruang vektor V, maka X tambah Y termasuk dalam V. Hukum komutatif. Untuk semua vektor X dan Y di V, maka X tambah Y sama dengan Y tambah X. Hukum asosiatif. Untuk semua vektor X, Y dan Z di V, maka X tambah dalam kurung Y tambah Z sama dengan X tambah Y dalam kurung tambah Z. Identitas aditif. Untuk setiap vektor X di V, ruang vektor berisi elemen identitas aditif dan dilambangkan dengan 0, sehingga 0 tambah X sama dengan X dan X tambah 0 sama dengan X. Inverse aditif. Untuk setiap vektor di X di V terdapat inverse aditif minus X untuk mendapatkan solusi di V. Berikut beberapa sifat dasar yang diturunkan dari aksioma tersebut. Operasi penjumlahan dari daftar vektor berhingga V1, V2, dan seterusnya dapat dihitung dalam urutan apapun, maka penyelesaian proses penjumlahan akan sama. Jika X tambah Y sama dengan 0, maka nilainya adalah X sama dengan minus Y sama dengan minus X. Negasi dari 0 adalah 0, artinya nilai 0 sama dengan nilai minus 0 sama dengan 0. Negasi atau nilai negatif dari negasi suatu vektor adalah vektor itu sendiri. Minus V sama dengan V. Jika X tambah Y sama dengan Y, dan jika hanya Y sama dengan 0, oleh karena itu 0 adalah satu-satunya vektor yang berperilaku seperti 0. Hasil kali vektor apapun dengan kali 0 menghasilkan vektor 0. 0 XY dikurang 0 untuk setiap vektor di Y. Untuk setiap bilangan real C, setiap kali skalar dan vektor 0 adalah vektor 0. Jika nilai CX sama dengan 0, maka C sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Hasil dari skalar dan vektor sama dengan jika skalar adalah 0 atau vektor adalah 0. Nilai skalar minus 1 dikalikan vektor adalah negasi dari vektor minus 1 dikali minus 1X sama dengan minus X. Jika mendefinisikan pengurangan dalam bentuk penjumlahan dengan mendefinisikan X sama dengan Y sebagai singkatan dari X tambah minus Y. Sifat-sifat ruang vektor. Misalkan V adalah suatu vektor, U adalah suatu vektor, dan pada V dan K adalah suatu skalar, maka didapat sifat vektor antara lain. 1. OU sama dengan 0, K0 sama dengan 0, minus 1U sama dengan minus U. Jika KU sama dengan 0, maka K0 atau U sama dengan 0. Suatu ruang vektor atas medan F umumnya berupa medan bilangan real adalah suatu himpunan V yang dilengkapi oleh dua operasi biner yang memenuhi aksioma. Aksioma pada daftar berikut
Elemen dari V disebut vektor, elemen dari F disebut skalar. Operasi yang pertama, penjumlahan vektor menggunakan sembarang dua faktor V dan W dan F. V dan F menghasilkan vektor F tambah W. Operasi yang kedua, perkalian skalar menggunakan sembarang skalar A dan sembarang vektor V untuk menghasilkan vektor AV. Dalam daftar berikut, U, V, dan W adalah sembarang vektor di V, dan A tambah A dan B adalah sembarang skalar di medan V. 4 aksioma yang pertama menghasilkan bahwa V adalah suatu grup abelian dalam penjumlahan. Elemen dari suatu faktor yang spesifik dapat berupa objek dan yang beragam. Sebagai contoh, elemen ini juga dapat berupa deret, fungsi, polinomial, dan matriks. Aljabar linier berfokus pada sifat-sifat objek tersebut yang sama dengan semua ruang vektor lainnya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu ruang Rn. Ruang Rn atau ruang minus n Euklidean adalah suatu himpunan dari semua urutan bilangan real yang berorde n, A1, A2, dan An. Contoh misalkan 1. Untuk R3 himpunannya adalah 134 min 102 214. Untuk R4 himpunannya adalah 111 2105 01 min 3 0. Jika n adalah sebuah bilangan bulat positif, maka tupel min n terorde adalah sebuah urutan n bilangan real A1, A2, An. Himpunan semua tupel min n terorde dinamakan ruang min n dan dinyatakan dengan Rn. Bila n sama dengan 2 atau 3, maka kita biasanya menggunakan istilah pasangan terorde dan triple terorde, dan bukannya tupel min 2 terorde dan tupel min 3 terorde. Bila n sama dengan 1, setiap tupel min n terorde terdiri dari suatu bilangan real, sehingga R1 dapat ditinjau sebagai himpunan bilangan real. Kita biasanya menuliskan R dan bukannya R1 untuk himpunan ini. Definisi dua vektor U sama dengan U1, U2, Un, dan V. V1, V2, Vn pada Rn dinamakan sama jika U1 sama dengan V1, U2 sama dengan V2, Un sama dengan Vn. Jumlah U plus V didefinisikan oleh U plus V sama dengan U1 plus V1, U2 plus V2, Un plus Vn. Dan jika K adalah seberang sklar, maka perkalian sklar didefinisikan oleh KU sama dengan KU1 dan KU2, KUN. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu ruang vektor umum. Anggap V adalah sembarang himpunan tak kosong dari objek di mana dua operasi didefinisikan, yaitu penjumlahan dan perkalian dengan skalar atau bilangan. Penjumlahan yang kita maksud adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap pasangan objek U dan V dalam V dengan suatu objek U tambah V, yang disebut sebagai jumlah U dan V. Yang kita maksud dengan perkalian skalar adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap skalar dan setiap objek U dalam V dengan objek KU, yang disebut perkalian skalar dari U dengan K. Jika aksioma ini dipenuhi oleh semua objek U, V, W dalam V dan semua skalar K dan I, maka kita sebut V sebagai ruang vektor dan kita sebut objek dalam V sebagai vektor. Lanjutan. 1. Jika U dan V objek-objek dalam V, maka U tambah V berada dalam V. 2. U tambah Y sama dengan V tambah U. 3. U tambah buka kurung V tambah W tutup kurung sama dengan U tambah V tambah W. 4. Ada suatu objek O, objek 0 dalam V, yang disebut suatu vektor 0 untuk V. Sedemikian sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U untuk semua U dalam V. 5. Untuk semua U dalam V, ada suatu objek U min U dalam V, yang disebut negatif dari U. Sedemikian sehingga U tambah dalam kurung negatif U sama dengan negatif U tambah U sama dengan 0.
6. Jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang objek dalam V, maka KU ada dalam V. 7. K ditambah dalam kurung U tambah V tutup kurung sama dengan KU tambah KY. 8. Dalam kurung K tambah tutup kurung U KU ditambah L U. 9. K dikali buka kurung L kali U tutup kurung sama dengan K dikali L dikali U. 10. L dikali U sama dengan U. Jika salah satu dari ke-10 aksioma di atas tidak terpenuhi, maka V bukan ruang vektor. Teorema 2. Misalkan V adalah sebuah ruang vektor, U sebuah vektor pada V, dan K sebuah skalar, maka A 0 U sama dengan 0, B K 0 sama dengan 0, C min 1 U sama dengan min U. 7. D. Jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Selanjutnya adalah subruang. Subruang adalah suatu himpunan bagian W dari vektor V disebut subruang atau ruang bagian dari V jika W sendiri adalah ruang vektor di bawah operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. 1. Kriteria subruang. Jika V adalah ruang vektor atas medan K dan S, himpunan bagian V dan S tidak sama dengan, maka S adalah subruang dari V jika dan hanya jika A, X, Y, elemen S sama dengan X tambah Y, S untuk setiap X, Y, elemen S. B, K elemen K, X elemen S sama dengan K, X, S untuk setiap X elemen S, K elemen K. 2. Irisan subruang. Jika S, T adalah subruang dari ruang vektor V atas medan K, maka S irisan T adalah subruang dari V. Lalu teorema 3. Jika W adalah himpunan dari satu atau lebih vektor dari sebuah ruang vektor V, maka W adalah subruang dari V jika dan hanya jika kondisi berikut berlaku. Jika U dan V adalah vektor-vektor pada, maka U tambah V terletak di W. Jika K adalah sebarang skalar dan U adalah sebarang vektor pada W, maka KU berada di W. Definisi jika V1, V2 hingga Vr adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear V1, V2 hingga Vr, maka kita mengatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V. Teorema 4. Jika W adalah suatu himpunan yang terdiri dari satu atau lebih vektor dari suatu ruang vektor V, maka W adalah suatu subruang dari V. Jika dan hanya jika syarat berikut terpenuhi. Yang pertama, jika U dan V adalah vektor-vektor pada W, maka U tambah V berada pada W. B. Yang kedua, jika K adalah sembarang skalar dan U adalah sembarang vektor pada W, maka KU berada pada W. Sekian. Disebut tertutup terhadap penjumlahan jika syarat A pada teorema 4 berlaku, dan dikatakan tertutup terhadap perkalian skalar jika syarat B berlaku. Jadi teorema 4 menyatakan bahwa W adalah subruang dari V jika dan hanya jika W tertutup terhadap penjumlahan dan tertutup terhadap perkalian skalar. Kesimpulannya, ruang vektor adalah suatu himpunan objek yang dapat dijumlahkan satu sama lain dan dikalikan dengan suatu bilangan yang masing-masing menghasilkan anggota lain dan himpunan itu. Ruang vektor adalah struktur matematika yang dibentuk oleh sekumpulan vektor, yaitu objek yang dapat dijumlahkan dan dikalikan dengan suatu bilangan yang dinamakan skalar. Skalar sering adalah bilangan real, tetapi kita juga dapat merumuskan ruang vektor dengan perkalian skalar dengan bilangan kompleks, bilangan rasional, atau bahkan medan. Operasi penjumlahan dan perkalian vektor mesti memenuhi persyaratan tertentu yang dinamakan aksioma. Semua aksioma harus diukur secara universal. Untuk penjumlahan vektor dan perkalian skalar, ada beberapa ruang-ruang vektor seperti ruang Rn, ruang vektor umum, dan subruang. Ruang Rn atau ruang min n Euclidean adalah suatu himpunan dari semua urutan bilangan real yang berordeh n, A1, A2 sampai dengan An.
suatu himpunan bagian W dari ruang vektor V disebut subruang atau ruang bagian dari V jika W sendiri ada ruang vektor di bawah operasional penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada V. Kelas presentasi kami hari ini, apabila ada kurang kami mohon maaf. Diri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum